Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Fufufafa sedang disiapkan jadi presiden 2029. Silahkan tarik nafas dulu. Jangan kaget. Perhatikan Menteri Bahlil ketika bersalaman dengan Gibran alias Pupupapa. Sampai rela mencium tangannya. Ada apa dengan Pupupapa? Apa pengaruhnya Pupupapa hingga Bahlil rela mencium tangannya sambil menunduk-nunduk? Berbeda sekali ketika Bahlil bersalaman dengan Prabowo yang terlihat caranya begitu biasa saja. Meskipun Gibran alias Pupupapa terlihat culun, polos, kurang wawasan dan pengalaman, tidak suka membaca kecuali baca komik, tapi ia begitu disegani. Dalam sepekan ini terlihat sekali bahwa Gibran alias Pupupapa dijadikan man of the match. Sorotan kamera, media, dan pemberitaan begitu melambungkan namanya. Gibran meninjau MRT. Bagi-bagi buku di sekolah, meninjau makan siang gratis, menerima kunjungan tamu luar negeri, semuanya dilakukan secara one-man show. Seolah-olah menjadi terbalik. Gibran Pupupapa adalah presidennya, Prabowo adalah wakilnya. Gibran penuh aktivitas, selalu disorot kamera, selalu menjadi berita. Berbeda sekali ketika Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden Jokowi. Pak Ma'ruf ruang geraknya seperti dibatasi, tidak banyak disorot kamera. Mengapa ini terjadi? Mengapa Pupupapa begitu diistimewakan? Jawabannya adalah Gibran alias Pupupapa sedang dipersiapkan untuk menjadi presiden 2029. Dalam sepekan ini saja begitu citranya dipoles sedemikian rupa. Namun ingat, sangatlah berbeda antara emas murni dan emas sepuhan. Simak kejadian ini, ketika Gibran ditanya wartawan, saat meninjau MRT. Ibarat permainan volleyball, wartawan berikan umpan lambung, agar Gibran bisa smash dengan jawaban. Namun bola jawaban malah diberikan ke Wamen. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda rela gaji kalian lewat pajak untuk menggaji orang-orang yang tidak kompeten di pemerintahan? Tentu tidak, bukan? Tadinya saya kira setelah Jokowi lengser, saya berharap agar Prabowo bisa menunjukkan sikap tegasnya, sikap kesatria yang tanpa tedeng aling-aling, bisa membereskan segala ketidakberesan yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Namun harapan itu hanya isapan jempol belaka. Bahkan menteri-menteri titipan Jokowi setengahnya lebih berada di kabinet Prabowo, kabinet merah putih. Bahkan sebutan macan Asia pun menjadi tidak relevan lagi melihat fakta yang ada. Bahkan Prabowo tidak berani untuk mengucapkan Pupupapa atau membahasnya. Sehingga tidak ada satu patah kata pun terucap dari Prabowo, yaitu Pupupapa. Padahal Pupupapa sudah sangat menghinanya dan menghina keluarganya. Apalagi untuk mengkasuskan Pupupapa atau memecatnya, itu hanyalah hayalan belaka. Ya, bangsa ini hanya bisa menonton. Meskipun dalam keadaan geram dan jengkel, tapi bangsa ini bisa apa? Toh Pupupapa tetap melenggang mulus penuh kilauan pencitraan. Man of the match. Yang dipoles sedemikian rupa. Dan sepertinya para tukang survei pun tidak akan lama lagi merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gibran Rakabuming alias Pupupapa. Entah sampai kapan mimpi buruk bangsa ini berakhir. Deflasi diiringi joget-joget menteri yang sedang akmil di Magelang. Sepertinya kita tidak bisa berharap banyak kepada pemerintahan kabinet merah putih ini. Dalam seminggu ini saja, beberapa menteri sudah blunder. Apalagi 100 hari kerja atau bahkan 1 periode. Sedikit bersyukur karena Pilpres kemarin saya tidak memilihnya. Salam dari seorang anak negeri yang berharap kedaulatan bangsa ini kembali utuh, kuat, sehingga bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Dan bisa dipastikan, Papa tidak akan menjadikan bangsa ini menjadi Indonesia emas, tapi yang ada Indonesia cemas. Kepada Ketua PAN Zulkifli Hasan yang dipaksa untuk mengikuti apa saja yang menjadi keinginan dari Joko Widodo, sehingga tetap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dan ketetapan dari Joko Widodo. Saya kira partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, bahkan sampai ke PDIP sekalipun. Saat proses perhitungan suara dan kita dari banyak tokoh aktivis menggugat hasil Pilpres curang ke MK, dan saat itu disebarkan atau kita mendapat informasi PDIP akan bergabung dengan aktivis untuk melakukan aksi di depan MK, ternyata itu tidak terjadi. Kenapa sampai tidak terjadi? Karena PDIP saya kira mengalami hal yang sama, yaitu disandra, akan dibongkar kasus-kasusnya, kasus korupsi, kasus susila dan sebagainya, sehingga PDIP pun takluk untuk mengikuti keinginan Jokowi dan batal untuk bersama-sama rakyat menggugat hasil Pilpres curang yang pada dasarnya tadi saya sebutkan di awal itu mastermind-nya adalah Joko Widodo. Jadi dua hal penting yang menjadi catatan kita terhadap Joko Widodo sehingga sangat layak untuk ditangkap dan diadili adalah: satu, melanggar prinsip ideologi negara Pancasila karena berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, dan tadi saya kira penghalalan segala cara itu melanggar Pancasila, konstitusi, undang-undang dan sebagainya, dan itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah melakukan politik penyanderaan dengan menyandera lawan-lawan politik untuk mengikuti keinginannya, sehingga ketua-ketua partai atau para politisi itu tidak berdaya, termasuk juga kepada presiden terpilih yang sekarang barusan dilantik, yaitu Prabowo Subianto. Ini juga saya kira menjadi korban dari politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, terakhir saya kira bagi kita rakyat ya, yang sudah begitu banyak mengalami kerugian, kesusahan, kegagalan dari apa-apa yang harusnya dijalankan oleh pemerintah ini, sudah waktunya untuk sama-sama menghentikan politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira Prabowo bisa saja tidak leluasa menjalankan kebijakan dan pemerintahannya karena berada di bawah kendali dari Joko Widodo yang terus melakukan politik sandra menyandra di Indonesia. Nah, karena itu mari kita sama-sama bagaimana caranya untuk bersatu melakukan aksi dan perlawanan terus-menerus agar politik sandra menyandra yang sudah merusak Indonesia ini, dan ke depan prospeknya juga sangat tidak menjanjikan kalau Prabowo terus tunduk di bawah kendali dari Joko Widodo yang melakukan politik kotor yang saya kira tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena banyak sebetulnya tokoh-tokoh politisi partai yang anggotanya itu adalah orang-orang baik yang tidak berdaya akibat dari politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo, sehingga biang dari masalah Indonesia, masalah bangsa ke depan itu salah satu aktor utamanya adalah Joko Widodo. Sudah waktunya untuk ditangkap dan diadili, dan kita berharap partai-partai itu melakukan koreksi dan potong 1-2 generasi. Siapa saja politisi yang tersandra itu mestinya dipecat, tidak lagi menjadi pimpinan dari partai-partai tersebut. Misalnya seperti Zulkifli Hasan atau Airlangga Hartarto, itu sudah waktunya untuk masuk bui, bukan dibiarkan terus untuk tetap menjadi anggota Golkar atau bahkan diangkat menjadi menteri. Zulkifli Hasan itu kalau memang kasus korupsinya bermasalah, sudah waktunya juga untuk ditangkap. Dan saya kira kalau di PDIP juga terjadi hal yang sama, sudah waktunya mereka
anggota-anggotanya itu melakukan pembersihan, potong 1-2 generasi agar Indonesia bisa lebih maju ke depan. Dan yang paling penting bagi Prabowo, bahwa rakyat akan berada bersama Prabowo sepanjang dia berani melawan politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kalau tidak, dia hanya akan mengulang janji yang pernah diucapkan di 2019, akan timbul tenggelam bersama rakyat, dan faktanya dia sudah berkhianat saat itu. Apakah ini akan dilanjutkan? Saya kira ini tidak bisa kita diamkan. Prabowo pun harus mundur kalau memang menjadi presiden karena tersandra atau menjalankan politik pemerintahannya di bawah kendali Joko Widodo yang tidak menggunakan Pancasila, yang berpolitik secara tidak bermoral dan melakukan sandra menyandra kepada orang-orang yang ada untuk mencapai tujuannya, yaitu partai-partai yang sebetulnya sudah bermasalah, yang sudah waktunya untuk berhenti dan mengangkat orang-orang bersih ke depan sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan. Saya kira terakhir sekali, kita akan terus berupaya beraksi agar Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Jangan biarkan Joko Widodo hidup leluasa menikmati politik penyanderaannya untuk terus bermain di belakang layar mengendalikan Prabowo Gibran ke pemerintahan yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, numpang tanya bang, kenapa Prabowo melantik menteri-menteri bermasalah bang? Karena Prabowo pun jadi presiden perolehan suaranya bermasalah. Kenapa Prabowo perolehan suaranya bermasalah bang? Semua itu karena dukungan orang-orang bermasalah. Kenapa Prabowo didukung orang-orang bermasalah bang? Kok tanya saya? Ya tanya orang yang memiliki ijazah yang bermasalah. Lah kok harus tanya orang yang memiliki ijazah bermasalah bang? Nah, orang yang memiliki ijazah bermasalah adalah orang yang membuat masalah. Kenapa sih pemilik ijazah bermasalah membuat masalah bang? Karena banyak masalah. Kenapa banyak masalah bang? Iya. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.